Selamat datang di RSUD Kabupaten Klungkung. Rumah Sakit Umum Kabupaten Klungkung beralamat di Jalan Flamboyan nomor 40 Semarapura. Memiliki visi menjadi rumah sakit pilihan terbaik serta unggul dalam pelayanan spesialistik dan wahana pendidikan di Bali Timur. Salah satu layanan rawat inap di RSUD Kabupaten Klungkung yaitu ruang blimbing. Ruang blimbing merupakan ruangan bersalin khusus pasien non-COVID dan merawat pasien postpartum serta kasus ginekologi yang memerlukan perawatan lain lebih lanjut. Tenaga kesehatan yang bekerja di ruang blimbing adalah seorang bidan. Salah satu tugas bidan adalah memberikan pelayanan kesehatan profesional berupa dukungan dan asuhan kepada perempuan sejak masa hamil, persalinan hingga nifas. Pada ibu nifas atau postpartum, masalah yang umumnya menjadi kekhawatiran ibu yaitu jumlah ASI sedikit atau bahkan belum keluar setelah persalinan. Solusi pada permasalahan tersebut yaitu ibu harus menyusui bayi terus-menerus dan pelekatan bayi selama menyusui harus tepat. Selain itu, ibu bisa melakukan upaya berupa pijat oksitosin dan pijat laktasi untuk merangsang pengeluaran ASI. Apa itu pijat oksitosin? Pijat oksitosin adalah pemijatan khusus pada sepanjang tulang belakang sampai tulang rusuk kelima ke 6 dan merupakan usaha untuk merangsang hormon oksitosin setelah melahirkan. Hormon ini berperan penting dalam produksi ASI. Apa manfaat pijat oksitosin? Manfaat pijat oksitosin adalah memperlancar keluarnya ASI, memberikan rasa nyaman, rileks dan menenangkan sehingga tidak stres, membangkitkan rasa percaya diri, membantu ibu agar mempunyai pikiran dan perasaan baik tentang bayinya, serta melepas lelah ibu. Pijat oksitosin ini efektif dilakukan pada hari pertama dan kedua postpartum. Langkah-langkah pijat oksitosin: melepaskan baju ibu bagian atas dan memasang handuk pada pangkuan ibu. Kemudian, atur posisi ibu sedikit telungkup dan memeluk bantal atau merebahkan kepala pada meja. Lalu, ambil minyak dan lumuri kedua tangan. Oleskan minyak pada punggung ibu secara menyeluruh. Lalu, melakukan pemijatan sepanjang kedua sisi tulang belakang ibu dengan menggunakan dua kepalan tangan dengan ibu jari menunjuk ke depan. Menekan kuat-kuat kedua sisi tulang belakang, membentuk gerakan melingkar kecil-kecil dengan kedua ibu jari. Pada saat bersamaan, memijat kedua sisi tulang belakang ke arah bawah dari leher ke arah tulang belikat selama 2-3 menit. Gerakan ini dapat diulangi hingga 3 kali. Lalu, membersihkan ibu dengan waslap air hangat dan air dingin secara bergantian. Selanjutnya, apa itu pijat laktasi? Pijat laktasi adalah teknik pemijatan yang dilakukan pada daerah leher, punggung, tulang belakang, dan payudara. Apa manfaat pijat laktasi? Manfaat pijat laktasi adalah meningkatkan suplai ASI, mencegah sumbatan pada payudara, menenangkan pikiran dan relaksasi tubuh, mengatasi payudara bengkak, menormalkan aliran darah dan mengurangi nyeri. Pijat laktasi dapat dilakukan pada trimester 3 kehamilan sesudah melahirkan saat ibu merasakan suplai ASI menurun. Pemijatan ini dapat dilakukan pada keadaan payudara normal, bengkak, pengeluaran ASI tidak lancar, dan ibu yang ingin melakukan relaksasi. Langkah-langkah pijat laktasi. Pemijatan pada leher. Memijat leher dengan ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf C dari pangkal leher ke arah bawah. Lakukan sebanyak 5-6 kali gerakan dan tekan di titik pressure di belakang tulang telinga. Lakukan pemijatan kedua bahu dengan kedua tangan dari luar ke dalam ada tekanan dan dari dalam keluar mengusap ringan. Lakukan gerakan 5-6 kali, setelah itu tekan titik pressure di atas tulang klavikula yang memiliki cekungan, lalu bentuk huruf C tekan secara bersamaan dari depan ke belakang. Selanjutnya, pemijatan pada sela tulang skapula. Lakukan pemijatan pada sela tulang skapula kiri dan kanan sebanyak 5-6 kali gerakan. Setelah itu, tekan titik pressure di jam 3.68 pada skapula kiri dan jam 9.64 pada skapula kanan. Pemijatan pada punggung. Lakukan usapan ringan dari bawah ke atas sebanyak 5-6 kali gerakan, lalu lakukan pemijatan dengan telapak tangan dan kelima jari dari atas turun ke bawah sebanyak 5-6 kali gerakan. Gerakan jari memutar membentuk lingkaran kecil di antara ruas tulang belakang dan usap dari leher ke arah skapula menuju payudara di arah titik jam 6, lalu tekan.
Pemijatan pada payudara. Lakukan pemijatan pada payudara dimulai dengan gerakan membentuk kupu-kupu besar, yaitu gerakan tangan dari tengah payudara menuju bawah payudara lalu ke ketiak. Gerakan dilakukan sebanyak 5-6 kali gerakan. Lalu gerakan membentuk kupu-kupu kecil, gerakan tangan dari tengah payudara menuju bawah payudara sebanyak 5-6 kali gerakan. Lalu gerakan membentuk sayap. Gerakan tangan dari bawah payudara ke tengah payudara lalu ke ketiak dilakukan sebanyak 5-6 kali gerakan. Lalu, gerakan jari memutar membentuk lingkaran kecil dari pangkal payudara mendekati areola. Gerakan dilakukan sebanyak 5-6 kali gerakan. Lalu, gerakan segitiga di mana kedua jari disatukan membentuk segitiga di payudara. Pengurutan dilakukan sebanyak 5-6 kali gerakan. Lakukan pengukuran menggunakan satu ruas ibu jari ke arah ketiak, lalu lakukan putaran kecil pada daerah yang diukur, kemudian tekan. Titik pressure 3 jari di bagian atas puting, lalu berikan penekanan. Lakukan pengukuran titik pressure dengan cara 6 jari di bagian atas puting, kemudian sejajarkan dengan puting, lalu lakukan putaran kecil dan tekan. Lalu, bentuk kunci C besar dengan tangan kanan menyangga payudara ibu, lalu dengan tangan telunjuk kiri tekan bagian atas puting. Lalu, bentuk kunci C kecil di bagian areola dan tekan. Telunjuk kanan dan kiri tangan diletakkan di samping puting, lalu ditarik naik dan turun seperti menari. Selanjutnya, memerah ASI dengan gentle. Letakkan ibu jari di tepi atas areola pada pukul 12, kemudian letakkan jari telunjuk di tepi bawah areola pada pukul 6, ketiga jari lain menyangga payudara. Lanjutkan dengan gerakan ke depan memijat jaringan di bawah areola, memerah ASI dalam saluran ASI. Lakukan gerakan ini beberapa kali sampai ada pancaran ASI yang keluar. Di akhir pemijatan, bersihkan kedua payudara ibu dengan waslap air hangat dan air dingin secara bergantian. Demikian video edukasi tentang pijat oksitosin dan pijat laktasi. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di rumah sehingga proses menyusui dapat berlangsung dengan lancar dan menyenangkan.